Halo semuanya, kembali lagi kita akan membahas mengenai One Piece. Di sini kita akan membahas mengenai fungsi atau tujuan asli 3 senjata kuno. Dan ini adalah video yang berbasis pada opiniku. Mau setuju nggak apa-apa, nggak pun nggak masalah. Tidak memaksa. Ini hanya untuk have fun saja, teman-teman. Nah, sebelum kita akan bahas mengenai 3 senjata kuno itu tujuannya apa? Yang jelas yang bisa aku sampaikan adalah 3 senjata kuno digunakan untuk menyelesaikan segala hal yang ada di masa lalu. Nah, jadi bagaimana sih penyelesaiannya, hubungannya apa? Nah, kita akan bahas sama-sama. 3 senjata kuno diambil melalui 3 planet paling belakang, yaitu adalah Uranus, Neptunus, dan juga adanya Pluto. Makanya namanya adalah Uranus, Poseidon, dan juga Pluton. Dan untuk segmentasinya udah kelihatan banget bahwa Uranus adalah sesuatu alat atau apa yang ada hubungannya dengan langit. Poseidon hubungannya adalah dalam lautan. Kalau yang Pluton lebih mungkin ke tanah, entah yang ada di atas laut tapi di bawah langit, lebih ke situ. Nah, kita akan bahas mengenai yang pertama adalah kemungkinan bentuk Pluton. Di sini dikatakan mungkin Pluton bentuk lebih ke kayak kapal ya, tapi kapal yang seperti apa ya kan? Nah, aku mempunyai opini bahwa bentuknya Pluton itu paling enggak akan menjadi kapal yang bentuknya mini size. Jadi mungkin kalau acuannya adalah Sanigo, mungkin dia akan 80% lebih kecil dibandingkan Sanigo. Mungkin yang mendekati itu adalah semacam size-nya kapal selam, lebih kecil dikit atau kapal selam segituan ya. Dan kenapa kok ini ada sesuatu yang dianggap berbahaya untuk Pluton? Soalnya Pluton itu bukan masalah kapalnya, tapi Pluton itu lebih ke masalah persenjataannya. Jadi kapal kecil itu akan ada semacam senjata kecil, yaitu adalah senjata cahaya foton. Makanya Pluton adalah sebutan atas Pluto foton. Nah, foton itu adalah cahaya tidak bermassa, tapi mengandung banyak sekali elektromagnetik. Ketika kita tahu di dunia One Piece, untuk kita pergi ke pulau satu ke pulau lain itu mengacu pada alat yang ada di tangan. Alat navigasi itu dinamakan sebagai logpost. Ya paling enggak seperti yang Nami pegang lah, entah bentuknya 1 atau 3 atau lebih, whatever. Logpost itu akan terisi medan elektromagnetik dalam sebuah pulau, lalu dia akan menunjuk ke pulau selanjutnya. Jadi udah jelas banyaknya jalan pada One Piece menuju ke satu pulau ujung. Nah, itu mengapa dibutuhkan medan elektromagnetik di One Piece. Lalu sebetulnya kalau emang ini tembakan foton, fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk menguak abad kekosongan. Seperti yang kita tahu, pemerintah dunia itu ada setelah abad kekosongan, dan pemerintah dunia juga menyembunyikan hal-hal, mungkin hal-hal yang keji yang dia lakukan atau pengalaman di masa lalu yang tidak pantas untuk publik, tapi itu adalah kenyataan pahit yang dunia mesti tahu. Nah, itu yang disembunyikan. Hal itu mestilah dikuak ke permukaan. Jadi semua yang setelah abad kekosongan mesti tahu abad kekosongan itu mengenai apa, dan kita mungkin bakal tahu nanti dalam bentuk flashback atau gimana, nggak paham. Intinya nikmatin aja supaya kita bisa untuk lebih paham mengenai abad kekosongan ini, guys. Balik lagi ke foton tadi. Nah, disebabkan dia itu adalah cahaya yang mengandung elektromagnetik, jika dia terkena di medan elektromagnetik tertentu dan menghasilkan magnet atau medan magnet tertentu, maka akan timbul namanya reverse time. Nah, reverse time di sini mengacu pada kembali ke masa lalu. Bagaimana abad kekosongan mesti dikuak, yaitu adalah yang pertama, kita bisa kembali ke masa lalu. Lalu ketika kita tahu faktanya, kita bisa ngomong ke dunia bahwa abad kekosongan adalah mengenai ini. Atau yang kedua, akan timbul semacam vision atau tampilan di mana bisa ditujukan atau bisa dilihat bahwa abad kekosongan seperti itu. Jadi kita nggak akan ke masa lalu, tapi kayak ada tampilan yang muncul gitu
gitu, kayak dia buka semacam mungkin portal waktu atau gimana, muncul, oh ini loh kejadiannya di abad kekosongan. Nah seperti itu, dan dunia akan tahu ketika nanti kayak penyelamatan Ace, jadi akan ada semacam mungkin bagi atau siapa someone gitu ya, dia akan mempublikasikan melalui mungkin video atau mungkin newspaper, I don't know ya, tapi akan dipublikasikan supaya dunia itu tahu. Nah bisa jadi akan seperti itu. Dan kalau dikatakan Pluton adalah semacam kapal yang ada senjata fotonnya, maka kalau dalam anggotanya Luffy yang mungkin bisa menggunakan alat ini kemungkinan hanya dua, yaitu adalah God Usopp atau Franky. Jadi kemungkinannya seperti itu. Tapi kalau misalnya bukan anggotanya Luffy, siapa ya? Kita akan bahas nanti. Jadi kita sudah paham mengenai bagaimana kita menguak abad kekosongan itu. Faktanya gimana? Melalui Pluton, yang dia itu entah bisa satu pergi ke masa lalu atau dua menayangkan masa lalu, sehingga kita tahu faktanya apa. Tapi kemungkinan kalau bisa pergi ke masa lalu, kemungkinan ya kelompok Luffy ini akan menghentikan masalah di situ dan mengubah dunia ini. Tapi kayaknya jangan gitulah ya. So klasik lah kalau misalnya bisa ke masa lalu, yang jahat siapa dipukulin, dibunuh, selesai, maka dunia akan damai. So klasik. Yang kedua kita akan bahas mengenai Poseidon. Poseidon adalah sebuah duyung yang melegenda, temannya Luffy yang ada di pulau manusia ikan, anaknya Neptunus. Jadi udah jelas intinya apa, kekuatannya dia adalah untuk bisa meminta tolong atau membuat monster laut itu mengikuti keinginan dia. Jadi dia kayak anggapannya, singkatnya, dia adalah penguasa lautan. Dan jelas ya, dia tidak akan bisa digunakan atau dipakai, dia hanya bisa dimintain tolong. Dan siapa yang mungkin bisa meminta tolong, yaitu adalah Luffy. And the last kita akan bahas mengenai Uranus, teman-teman. Uranus letaknya nggak jelas, ada yang bilang itu Im yang punya, yaitu whatever, yaitu masalah nanti, masalah peletaan. Kita cuman bahas mengenai fungsionalnya. Apa fungsionalnya untuk kita senjata kuno yang ketiga ini? Uranus itu digunakan untuk menghancurkan masal. Apa yang mesti dihancurkan masal? Jawabannya adalah Reverse Mountain. Ketika kita memusnahkan Reverse Mountain, maka lautan akan menjadi satu, semua ikan menjadi satu kesatuan, muncullah All Blue. Dan juga ketika kita membuka Reverse Mountain, semua monster laut di belahan dunia mana-mana akan bisa kumpul jadi satu. Dan untuk hal lain yang terjadi adalah Nami bisa menyelesaikan peta dunianya. Jadi Nami akan memiliki peta dunia di mana tidak ada Reverse Mountain. Sanji akan menemukan All Blue. Jadi akan ada dua impian anggota Luffy yang akan diwujudkan pada saat itu. Lalu hubungannya apa? Yang pertama, tiga senjata kuno yang jelas Pluton digunakan untuk menguak adanya masa lalu, yaitu tepatnya pada abad kekosongan, atau untuk bisa kembali ke masa lalu. Sebab kalau kita tahu buah setan kemungkinan tidak ada yang bisa seperti itu. Toki itu bisa menjelajah waktu tapi tidak bisa untuk kembali ke waktu sebelumnya. Jadi dia hanya bisa melangkah ke waktu yang selanjutnya. Tadi mengenai Pluton. Kemudian kita lanjut ke Uranus. Uranus digunakan untuk memusnahkan Reverse Mountain supaya terbentuk All Blue. Ketika All Blue terbentuk, maka monster lautnya akan kumpul, bisa kumpul jadi satu, bisa ketemu. Tujuannya ke situ. Kemudian the last, Poseidon, tujuannya adalah untuk membawa manusia ikan, atau lebih tepatnya adalah untuk melanjutkan mimpi Joy Boy yang telah gagal. Noah itu mengacu pada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu memiliki sebuah kapal yang sangat gede sekali untuk bisa menampung, tanda kutip ya, umat-umatnya, baik umat manusia, hewan A, hewan B, hewan C, supaya nggak terjadi kepunahan. Nah, di sini kita, meskipun kita tahu bahwa manusia ikan itu bisa senantiasa langsung
langsung menyelam-nyelam, habis itu langsung ke atas gitu. Tapi tidak semua mungkin bisa seperti itu, atau tidak semua akan bisa, soalnya ada ketakutan masing-masingnya. Diperlukan Noah untuk bisa menampung semua bangsa yang ada di bawah lautan, mau itu bangsa manusia ikan atau mungkin ada bangsa yang sejenisnya, ditampung semua. Lalu Poseidon akan meminta semua monster laut yang kumpul, soalnya kan tadi kan All Blue kebuka, semua monster laut dimintain tolong untuk mengangkat Noah ke permukaan. Nah, kenapa kok ini nggak bisa dilakukan sebelumnya? Sebab jumlah monster laut yang ada pada saat belum ada All Blue itu masih sangat-sangat terbatas. Jadi untuk bisa mengangkat satu Noah itu tidak bisa atau tidak mungkin. Tapi disebabkan ada All Blue, semua monster laut kumpul, itu bisa memindahkan semua bangsa manusia ikan. Dan setelah Noah naik ke atas akan timbul yang namanya bisa hidup bersama dengan manusia yang lain. Jadi impian Joy Boy akan dilaksanakan atau akan tuntas jika itu terjadi. Dan bagiku One Piece adalah sebuah one atau piece ya. One adalah satu, piece adalah semacam bagian. Jadi adalah satu bagian kesatuan utuh, itu One Piece. Jadi bagaimana dia itu bisa nyambungin semua, entah di masa lalu, masa depan, kemudian dia akan menyambungkan semua lautan, bangsa-bangsa bisa hidup satu tempat yang sama, tidak ada semacam penindasan atau apapun, pembedaan gak ada, jadi bisa timbul dan juga bisa hidup bersama-sama. Itulah One Piece, satu kesatuan, menyatukan segala yang berbeda menjadi satu supaya bisa hidup berdampingan. Bagiku seperti itu. Dan sebagai itu adalah mengenai opiniku teman-teman ya, bisa salah bisa enggak, tapi whatever ya, aku pengennya seperti itu sih. Kayak di benakku, wah bagus ya kalau seperti ini. Habis itu kemungkinan lainnya ya yang bisa menggunakan Uranus itu siapa sih? Ya dia mungkin adalah ya mungkin ya ada banyak yang mengatakan seperti itu gitu ya, atau mungkin ahli mesin, ahli yang berhubungan dengan mesin, bisa jadi mungkin Vegapunk atau siapa, Franky mungkin ya. Cuma kita akan masuk ke dalam penghujungnya. Kemungkinan dugaanku ya, yang bisa mengendalikan 3 senjata kuno adalah 3 bangsa di. Yang pertama, Uranus itu adalah sesuatu yang akan bentuknya seperti mesin kemungkinan, dan dia akan dikendalikan oleh ahli mesin tapi dia bangsa di, yaitu adalah Eustace Captain Kidd. Kenapa demikian? Buah setan yang dimiliki Kidd itu bukanlah buah setan yang kebetulan ada. Buah setan untuk semacam dia itu jadi magnet, dan dia bisa mengendalikan apa yang dia magnetin ke dia, itu bisa mengendalikan Uranus melebihi siapapun. Dan pembahasan kedua mengenai Poseidon, jelas Luffy berteman dengan siapa, dia bisa meminta tolong untuk Poseidon itu. Yang ketiga mengenai Pluton, siapa sih bangsa di yang lain yang mungkin bisa mengendalikan Pluton, mengendalikan dengan tembakan atau bidikan yang tepat, yaitu adalah sang pemilik injection Shoto, yaitu adalah Trafalgar di Waterloo. Oke, jadi seperti itu aja. Semoga aja kalian suka, dan sekali lagi tidak memaksakan kehendak, it's just for fun saja, dan langsung aja kita tetap menikmati One Piece.